Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua yang menonton. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji. Sekolah saya SMK Cengkareng 2, kelas 12 TKJ 3. Saya akan membahas tentang narkoba. Ayo kita lihat pembahasan. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang pengedar berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Apakah kamu pernah mendengar kata narkoba? Atau mungkin kamu pernah mendengar istilah ganja, putau, sabu-sabu, cimeng, gele, atau hasis? Nah, ini artinya kamu mesti waspada agar tidak mulai mencoba. Banyak pelajar yang terjerat narkoba karena rasa ingin tahu atau mengikuti ajakan dari teman. Jika sudah terjerat narkoba, bukan hanya tubuh yang rusak, tapi juga mental juga kena. Bahkan, dampaknya hingga menghancurkan hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Apa saja yang termasuk narkoba? Apa dampak penggunaan narkoba? Dan bagaimana caranya menghindar dari bahaya narkoba? Yuk simak video ini. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, ganja dan morfin. Psikotropika adalah bahan alamiah maupun buatan yang memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, amfetamin, diazepam, dan berbagai jenis obat tidur seperti benzodiazepin dan midazolam. Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang juga memengaruhi kesadaran atau pikiran. Contohnya, alkohol, nikotin, dan kafein. Sementara itu, berdasarkan undang-undang, narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan karena berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 1 adalah opium, heroin, sabu, ekstasi, dan ganja. Golongan 2 dapat digunakan dalam pengobatan maupun terapi, tapi sebagai pilihan terakhir. Contoh golongan 2 adalah metadon, morfin, dan petidin. Sedangkan golongan 3 masih digunakan dalam pengobatan karena berpotensi ringan menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 3 adalah kodein yang dipakai sebagai obat pereda nyeri. Penyalahgunaan narkoba ternyata ada pada hampir semua kalangan. Narkoba bisa menjerat siapa saja, baik itu pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, kaya maupun miskin, pejabat maupun pengangguran, sampai profesor maupun orang yang tidak sekolah. Peredaran narkoba memang tidak memandang umur, jenis kelamin, status sosial, maupun tingkat pendidikan.
Lalu, apa ciri-ciri umum dari pengguna narkoba? Ciri yang dapat diamati misalnya mata merah berair, lesu, tidak fokus ketika diajak berbicara, dan mengalami perubahan sikap seperti mudah marah atau menjadi malas. Apa saja dampak yang dialami oleh pengguna narkoba? Di antaranya adalah 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan akan kekurangan cairan. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Pemakaian narkoba dalam dosis berlebih juga dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. 3. Gangguan tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sampai hilang kesadaran. Sebaliknya, ada juga narkoba yang menyebabkan pemakainya malah kesulitan untuk tidur. 4. Gangguan kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. 5. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan, maka dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Lalu, bagaimana caranya terhindar dari bahaya narkoba? Kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap zat atau barang di sekitar yang bersinggungan dengan narkoba, seperti rokok, alkohol, inhalan atau lem aibon, atau tanaman dan jamur tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Hal-hal berikut juga bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya narkoba. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. 2. Hati-hati dalam memilih teman atau lingkungan pertemanan. 3. Berani mengatakan tidak apabila ditawari makanan atau barang yang tidak kita ketahui dengan jelas. 4. Isi waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, seperti melakukan hobi, olahraga, ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan sosial untuk membantu sesama. Penggunaan dan pengedaran narkoba termasuk tindakan pelanggaran hukum, tepatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukuman bagi pelakunya sangatlah berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan denda yang sangat tinggi. Jadi, jika seseorang di dekat kita, baik keluarga atau teman, diketahui atau dicurigai mengonsumsi dan mengedarkan narkoba, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkannya pada orang dewasa yang bertanggung jawab. Bersama, kita perlu melaporkannya ke lembaga yang bertugas untuk menangani masalah narkoba. BNN atau Badan Narkotika Nasional bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pengguna serta pengedar narkotika. Sedangkan kepolisian bertugas untuk menindak pelaku kejahatan narkotika secara hukum. Ada juga beberapa LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang rehabilitasi dan penyuluhan. Iya, ibu mau jawab. Apa itu narkoba? Narkoba itu kan presentan kan ya. Narkoba itu adalah narkotika, substansi dan zat adiktif lainnya. Intinya obat-obatan terlarang. Sebenarnya nggak semua narkoba terlarang, tapi sebagian karena memang betul di
mengkonsumsi narkoba? Anak-anak mengkonsumsi narkoba yang pertama ya, pasti kurangnya perhatian dari orang tua, ditambah juga lingkungannya itu ternyata mudah untuk mendapatkan obat tersebut ya, karena juga di lingkungan itu komplek Ambon yang sudah jelas itu kawasan yang penuh banyak orang-orang yang beli transaksi narkoba. Selain dari lingkungan juga adanya dukungan teman, cobain yuk, cobain ini kayak masalah obat tidak semua bilang kalau kita terus juga selain itu karena kurangnya rasa percaya diri dari siswa, makanya anak itu memutuskan untuk mencoba narkoba, coba ya kan. Setelah mencoba ternyata enak rasanya, terus mendapatkan efek samping yang di badan ternyata sakit, hilang punten, rileks tanpa ada masalah, didukung sepertinya juga bahagia terus. Masih banyak sih anak-anak Apa yang didapat jika memakai narkoba? kalau mana jadi dapat ketenangan, pikiran yang rileks, banyak untuk dari konsumsi narkoba banyak. Karena apa? Karena kan butuh kenyamanan, kemungkinan lingkungan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan ini bantuan tidak suatu obat ya mengarah ke sana supaya apa? Supaya tidak masalahnya, supaya tidak di situ aja ya. Kayaknya bagus. Sekarang mungkin kita produksi kita kembali lagi, tapi balik lagi. Jadi dampaknya banyak juga. Ya, selain dari pikiran perasaan yang tenang yang didapatkan ya tadi kan, banyak juga kerugian di mana tapi kita keluar uang banyak loh. Kita bisa jadi ibu kurang tahu ya berapa harganya sapi, cuman kisarannya terjangkau kan, jadi semua kalangan anak bisa beli dan cuma kita mengkonsumsi mungkin 0,1 mili ya berapa puluh ribu kan gampang, mau berapa murah, terjangkau juga, itu yang bikin banyak anak beralihnya ke sana daripada dia kayak berpikir dia punya sekolah atau gimana kalau kita ngaji supaya kita nggak kena dampak dari kita enggak, kan mereka sana tuh aneh kepikiran gue sih kan pusing banget orang tua gue di rumah, terus juga gue nggak punya duit, ditambah lagi apa teman-teman yang sama lingkungannya juga narkoba, udah support sistem terbaik gitu dari orang tua yang tidak perhatian, ditambah teman-temannya semua pernah mencoba obat terlarang tersebut, itu kita punya uang nggak selesaikan uang saku kamu dari supaya nanti nabung di sini coba-coba jadi mereka semuanya dampaknya. Bagaimana cara mencegah anak-anak tidak memakai narkoba? Pencegahannya banyak sekali ya, dari diri sendiri pertama. Kamu harus ciptakan di diri kamu bahwa kamu itu pintar, kamu itu anak yang berbakti sama orang tua, kamu anak yang cerdas, kamu tampan, kamu baik, kamu punya aura yang positif. Kalau kamu enggarnya diri, kalau udah kamu merasa kamu minder, ya kamu akan selalu berpositif tinggi. Kamu pikir, saya pintar, saya cakep, saya ganteng, saya juga cerdas, saya rajin masuk sekolah gitu. Saya semua hal baik dari diri saya. Kamu percaya diri, insya Allah kamu tidak akan merasa perasaan kamu rendah diri atau pikiran kamu negatif. Gue udah cakep sih, tapi gimana ya? Nggak punya kayak apa-apa susah, kayak malas, nanti kan itu jangan. Mulai dari kamu dari dulu. Kamu pede, jadi masih doang nggak apa-apa. Kamu pada diri sendiri, jadi kamu tanamkan diri kamu percaya
percaya diri, kamu punya aura yang positif, kamu punya bakat yang bisa kamu banggakan di luar sana. Setelah kamu percaya diri, kamu bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Dimana teman-teman itu maksudnya kamu hal positif. Kayak Fauzi ya, sekarang itu alfanya banyak males ya. Kenapa? Temennya nggak ada yang positif. Karena orang yang Fauzi banyak ibu yang paling dekat soalnya. Bapak kamu ada KPS tadi waktu kamu sekolah di sini. Nah, kalau kamu udah dapat itu pengakuan dengan teman kamu. Adanya pengakuan dari teman-teman sekitar. Fauzi itu ya. Lalu tanya dulu aja. Lagi kan menyenangkan. Terus gak pernah ngebully, terus juga orangnya aktif, pokoknya gitu kan. Terus pasti gue jadi ngomongin orangnya di Fauzi supaya Zulful juga lagi sama anak-anak. Kita nongkrong positif. Ikut dia pengajian nih. Firdaus pokoknya suka pengajian. Coba ke pengajian agama paling lagi. Terus juga ekstrakurikuler bakat saya kalau sama ini dia menyendiri kayak dia apa yang aku nggak sendiri kalau dia harus keluar dari jodoh Fauzi harus belajar Fauzi punya bakat sepak bola itu kan apresiasi kan tuh semua bakatnya dia dapat kamu biar kamu nggak males terus sama teman-teman yang positif sudah teman orang tua sudah pasti selain itu lingkungan yang sehat ada teman yang udah sehat harus rutin harus itu kalau nongkrong ya jangan dikeluhin kayak banyak nyamuk gelang maksudnya orang-orang maaf ya di sana malah kalau ngomong juga bulan biasanya jadi sanksi obat main pelan-pelan aja misalnya kalau kamu ke Gula Media atau ke Monumen Nasional kemana di daerah yang dimana ada kan yang kamu dapat bisa begini setelah itu kamu ada gurunya kepada bapak ibu bisa sekolah jadi di sekolah kalau kamu kayak di rumah ada juga baiknya bisa ngajarin kamu tanya banyak ke bapak ibu dimanapun itu saya kenapa ya sering kenapa ya saya malu kalau belum aja kamu saya tambahin mungkin kamu coba ambil wudhu coba sholat coba perbaiki sholat kamu dibuka Al-Quran belum hari ini coba dibaca Quran bisa suratnya cuma wahan al-ikhlas anas al-falaq apa bacain aja itu rutin bacain terus ya udah tahu positif Woi, lu udah lama di sini? Iya, dari tadi gua. Lu dari mana emang? Agak ini gua mau terakhir ke temen gua. Itu apaan dari tangan lu ya? Sinte. Sinte apaan? Udah lu nggak usah tahu, lu terlalu polos. Lagi juga apaan sih Sinte kayak begini? Tahu nih ada-ada aja. Lu mending di mana dah? Iya deh. Ya udah tuh apaan, El? Di sini gua kasih tahu. Narkoba. Astagfirullah, Elsya, sejak kapan lu kenal narkoba gitu? Boleh juga nih. Gue dari dulu penasaran sih narkoba tuh rasanya kayak gimana. Iya, coba sini gua cobain dikit dah. Dikit-dikit ya, ini cuma 2 gram. Astagfirullah, kalian jangan kayak gitu, ada hadisnya loh. Nah, Rasulullah SAW, beliau fakarin memufatir, artinya Rasulullah SAW telah melarang kita untuk dari sesuatu yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan. Hadis riwayat Abu Daud. Ah, berisik lu, so Islam banget. Tahu nih. Ya udahlah, kalau tahu kalian kayak gini mending kita nggak usah temenan. Ingat loh, nanti kalau ketangkep kalian bakal nangis. Udah, pulang aja sono. Tahu dapat baca di orang. Ya udah, gue panggil nih. El, dapat dari mana lu El ginian El? Lu tahu-tahuan, dapat dari mana lu? Siapa yang ngajarin El? Ah, berisik lu, kalau mau tinggal beli sama gua. Beli, enggak dulu dah. Kayaknya
Gua nggak berani kalau beli gituan. Masa depan gua sepanjang. Gak usah takut, Dan. Lu laki bukan sih. Nih, El yang cowok aja berani. Ayo, El, besok bawain lagi, El. Kita nyagu lagi, Bang. Tar dulu, pikir-pikir dulu gua. Banyakan mikir lu nih dah, ya tinggal dikit nih kita lanjutin apa? Aduh. Gua pulang duluan dah ya. Udah dah, gue masih pusing. Gue sini dulu. Yaudah, gue madani duluan ya. Iya ya. Woi, sini woi. Duh, kok jam segini gue masih belum ngantuk ya? Apa gara-gara efek obat? Bang, kok lo belum tidur sih? Biasanya kalau gue mau sholat, lo udah tidur. Ya udah lu kalau mau sholat aja, nggak usah berisik. Ntar Mama bangun lagi. Orang nanti juga mau sekolah. Ya udah iya, ntar juga gue tidur. Yaudah, gue mau sholat dulu, udah jam 2. Ya udah lu sholat sana dah. Dan belum tidur. Besok sekolah lo lagi mikirin apa sih? Enggak mah, nggak mikirin apa-apaan. Ini juga sebentar lagi tidur. Muka lo kelihatan seger amat kayak orang gak ngantuk. Tadi habis nonton bola, nih sekarang udah ngantuk. Yaudah, mama mau lanjut tidur lagi dah ya. Iya, abis ini tidur dah. Lah, mau kemana lu, Dan? Tapi gue pengen ke rumah lu ini. Ngapain ke rumah gua? Lah kagak ada apa-apaan di rumah gua. Ini gue pengen nanya nih, efek obat yang kemarin emang bikin gak ngantuk ya? Lah biar ngapa lu? Lu pengen beli lagi ya? Beli sama gua sini. Bukan gitu masalahnya, ini gue kagak bisa tidur nih semalaman dari kemarin. Norak lo, ya emang gitu efeknya. Tapi sebenarnya banyak. Cuma yang gua males nyebutnya. Parah lu. Tapi BTW, gue 1 juta lah buat lo. 1 juta. Mahal banget, gue kagak ada duit segitu. Segram aja kali ya? Ah ya lah udah gampang. Besok gua bawain lagi. Gua traktir lu segram. Bener lu ya? Iya. Gue tunggu dah besok. Mama naruh uang gimana sih ya? Woi, ngapain lu di kamar mama? Enggak. Ini cuma nyari baju, biasa kecampur sama baju bapak. Oh, kirain ngapain? Nah, ketemu juga nih uang. Langsung dah tongkrongan. Woi. Wih, ini dia nih pecandu narkoba kita. Tuh, lu mau kagak? Mau lah, bagi-bagi lagi kita. Mana ya barangnya? Sabar dulu nih, orangnya belum jawab chat gua. Bentar lagi sampai sih. Kira barangnya udah sama lu. Belum. Nih tapi bentar lagi nih udah mau datang gua ke depan dulu ya. Udah. Oh, udah lama loh. Baru bentar, santai aja kali. Ini udah deh, hitung dulu. Sip, udah pas nih. Nih barang lo. Ntar kalau butuh, paling lagi. Sip, aman. Makasih ya. Woi, bahan fly kita udah dateng nih. Siap. Ayo dah gas, sampai fly. Terus lah. Ayo. Gas. Tiga-tiga pada tidur di sini. Mbak, tolong dong mbak. Ini dia pada pingsan deh mbak. Ini kenapa mbak bertiga? Aduh, saya juga kurang tahu sih. Tapi kayaknya anak-anak yang nongkrong di sini. Lah ini mah anak tetangga saya, ya udah saya telepon mamanya dulu ya. Iya, coba deh mbak, tolong bantuin. Aduh nggak diangkat lagi. Ya udah deh, saya telepon teman saya dulu aja ya. Iya, coba deh mbak. Waalaikumsalam, ada apa nih mbak? Astagfirullah. Yaudah, nanti gue kesana ya bareng mamanya Dani. Bu. Tadi ada teman saya nelpon, katanya anak ibu bisa di tongtongannya. Serius kamu si Dani? Iya. Yaudah, cepetan kita sekarang ke sana. Astagfirullah, ini mereka kerja kenapa jadi kayak gini? Oh, gimana bu? Aduh, saya kurang tahu sih bu. Tadi saya kebetulan lagi lewat, terus melihat mereka udah pingsan kayak gini. Oh, gitu bu, ya udah bu, makasih banyak ya udah menolong anak saya. Iya, makasih sama-sama. Ayo bangun Sa. Aduh, kayaknya gue harus cari seller tuh obat sendiri dah. Masa iya Elsa ngambil untung gede banget? Rungkat gue lama-lama. Coba deh. Nah, ketemu nih lebih murah. Ntar sore gue aja ketemuan dah. Lu Dani kan? Iya, apa emang? Nih, pesanan lo. Berhubung lu baru pertama kali dia kasih bonus 1. Iya. Tapi kan nganterin cewek dah.
Zaman sekarang mah kalau berbuat kriminal nggak mandang gender. Oh gitu. Ya udah. Kalau gue pengen lagi next order gue pesen ke lu lagi. Aman. Oke, thank you ya. Yoi. Jadi jadi bandar, nggak perlu cari-cari yang kita kerja. Yoi, bener banget. Kalau kita main aman mah lanjut terus ke bisnis. Yaudah ya, banyak orderan. Gimana sih Bang minggu ini dapat customer baru lagi? Baru nyemplung tuh kayaknya. Mantap bandar kalau gitu. Yoi. Aduh, stok habis, duit kagak ada. Nyari di mana ya? Oh, minta mama aja kali ya? Minta mama aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, beli duit dong. Buat tugas nih, mepet. Tapi di rumah udah habis. Bang, jangan masak kayak gitu dong. Lu diem dah. Besok ya, nanti mama kasih. Tapi butuhnya sekarang. Kalau mama bilang besok, ya besok. Jangan maksa. Ah, ya udah. Hah, ini apa nih? Wah, gue harus kasih tahu Gilbert nih. Bukan obat malah kecanduan. Iya tuh, astagfirullahaladzim, Jakartanya mereka tuh mengonsumsi obat-obatan kayak gitu. Awalnya tuh Elsa, tiba-tiba ngajak yang lain juga. Oh lah, si Elsa. Itu berarti kita harus kasih peringatan lagi ke mereka. Soalnya kan kita sama muslim juga harus mengingatkan. Iya, susah orang kayak dia. Kemarin gue kasih tahu hadis ke mereka, malah gue yang disuruh cabut. Ya, gimana mereka mau balik lagi jadi kayak dulu? Iya, kayaknya gue tau deh bahwa kalau misalnya dia ngaku-ngaku terus masuk polisi, kayaknya baru kapok deh. Benar, orang kayak gitu mah. Astagfirullahaladzim. Kita kok jadi gila sih? Dosa tahu. Yaudah, gue pulang dulu ya. Yaudah, sampai kai. Iya, gue pulang ya. Ya, hati-hati Hani. Iya, El, udah lama ketemu. Ah, gini-gini aja. Lu gimana kemarin, Rehab? Alhamdulillah lancar. Sekarang gue udah gak kecanduan lagi. Bagus dah ya, semoga kita gak kecanduan lagi ya. Iya, amin. Jangan nawarin gue lagi lu. Iyalah, gue bandara udah gak ketemu noh. Ya udah dah. Ditangkap juga dia. Ada kita ke tongkrongan tempat kita biasa dah. Stop sebelum terlambat. Mari jadi generasi yang sadar, kuat, dan berani berkata tidak pada narkoba. Bersama, kita bisa wujudkan Denpasar bersinar bersih narkoba. Audio Jungle.